Salam. Iya, silahkan duduk. Dari mana Linda? Dari kelas Oh, dari kelas ya. Udah masuk? tadi maunya masuk tapi nggak jadi masuk kan. Udah makan? Makan alhamdulillah udah tadi pakai ayam betulan. Alhamdulillah ya. Jadi kayak semangat aja gitu sedikit. Gimana? Nyaman di ruangan ini? Nyaman, dingin juga walaupun nggak ada kipas tapi rasanya kayak dulu ya. Alhamdulillah ya. Oke, saya senang bisa bertemu dengan Linda pada hari ini. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu di ruangan ini. Sendiri Linda datang sini. Iya tadi sendiri karena nggak ada kawan dia udah balik tadi ke rumah. Bisa kesini jumpa di Putri. Apa Linda ingin membagikan cerita pada Putri? Iya Putri mau tapi malu ceritainnya karena ini pada diri kita sendiri jadi malu kalau untuk mengungkapkannya. Oke, di sini kan Putri akan mendengarkan cerita Linda, dan cerita Linda ini tidak akan membahas di luar ruangan ini. Apakah Linda siap untuk menceritakan pada Putri? Siap. Oke, silakan Linda. Jadi kan Putri, aku tuh kayak sekarang nih kayak merasa udah terlalu boros. Jadi kan aku tuh kayak merasa udah nggak hemat lagi dengan uang. Jadi kalau misalnya udah terima uang atau misalnya dapat jajan itu kayak nggak bisa hemat dan maunya boros aja selalu. Entah apa yang saya beli entah apa, tapi rasanya boros itu kayak udah jadi familiar sama Dinda. Iya, itu hal yang wajar ya. Oh, jadi belakangan ini Linda merasa boros ya? Iya. Apa perasaan Linda yang memicu boros itu? Perasaan Linda sih, jadi Linda senang aja gitu kalau misalnya ada sesuatu yang baru Linda pengen beli gitu kan. Walaupun itu nggak penting sama Linda, walaupun itu penting tapi Linda maunya itu tetap Linda beli. Nah jadi makanya saya rasanya kayak Linda tuh nggak bisa megang duit, dan pokoknya itu beli. Kalau kita lihat ini beli itu, kalau bisa beli, kalau ada lihat yang lebih baru misalnya lihat atau yang menarik buat Linda itu Linda beli gitu. Jadi apa itu memang Linda boros entah karena kenapa ya kurang tahu juga masih gitu. Berarti Linda masih bingung ya? Oh, jadi oke. Tadi kan Linda bilang bingung ya dengan keadaan boros ya. Sejak kapan Linda merasa boros? Kalau Linda lihat pas akhir-akhir ini udah 1 bulan sekian, 1 bulan ini Linda lihat pengeluaran Linda tuh udah banyak kali, dan itu pun bisa Linda bandingkan sama kawan Linda. Kalau misalnya beli sesuatu itu kan kebetulan Linda bandingin sama kawan, misalnya kan kami dapat uang jajan tuh sama 200 misalnya 200. Nah habis tuh ini kawan nih dia 200 tuh dia uangnya tuh dikasih entah beli apa, tapi pas waktu kan hari Senin nih kami terima duit, masih hari Sabtunya uang dia tuh masih ada. Tapi kalau saya pas hari Senin dia terima tuh hari Selasanya, hari Rabu paginya itu udah habis tuh duitnya. Entah apa alasan. Bingung Putri. Itu sangat menarik ya Linda. Tadi sepertinya 2 hal yang terjadi karena boros ya. Yang pertama Linda pengaruh dengan diskon dengan juga teman ya. Nah, menyesal Linda setelah beli barang-barang itu? Iya menyesal, ada juga Linda juga merasa menyesal kayak gitu. Tapi kan kayaknya aduh gimana ya, penting juga tapi nggak penting gitu. Nah,
berarti merasa menyesal juga ya dengan menyesal. barang-barang yang Linda beli itu tidak penting. Iya, benar. Solusi apa yang Linda lakukan agar tidak terjadi boros? Kalau yang solusi selama ini yang Linda buat itu kayak misalnya pas Linda megang uang itu, Iya. Linda nggak mau, kalau mau jalan-jalan atau bagaimana, Linda nggak mau pegang sendiri uangnya, Linda titip aja sama kawan. Kalau misalnya menurut Linda, kalau Linda titip sama kawan aman sih gitu, tapi kalau sama Linda sendiri entah kemana, apa yang mau Linda beli, entah beli apalah, pokoknya nggak jadi kebutuhan, cuma keinginan aja. Berarti keinginan Linda ya. Keinginan. Oke. Apakah ada orang-orang yang terdekat Linda untuk memotivasi Linda agar tidak terjadi boros? Ada nggak? Ada, kalau itu ada, cuma nggak jarang-jarang kali ketemu, tapi kalau setiap kali ketemu dia selalu bilang, nah, selalu contohin gini caranya untuk berhemat, gini caranya biar kita nggak boros, tapi itu jarang gitu karena dihalangi sama jauhnya dia. Linda merantau ya dari sini, Iya. dari sana ke sini ya, ke Iya. Banda Aceh ya. Pernah nggak orang tua Linda memotivasi Linda tentang agar tidak terjadinya boros? Pernah Putri, pas waktu kami telepon itu mama Linda kan bilang, duit kan nanti ini udah mama kirim, nanti dihemat-hematkan lah gitu, kalau misalnya itu yang nggak penting jangan beli dulu hal yang penting-penting, kayak baju kan udah banyak itu baju ya, alhamdulillah kan Putri kan baju alhamdulillah udah banyak, nggak banyak juga tapi alhamdulillahnya ada lah. Maksudnya kalau kata mama, kalau kata ayah juga ini, kalau misalnya baju itu jangan beli dulu baju, beli dulu kebutuhan kayak apa misalnya lauk, apa nasi dulu, buku, apalagi kok yang menyangkut dengan kuliah itu yang dibeli. Oke. Linda sudah sadar dengan pola yang Linda rasakan, tetapi perhentian masih tantangan besar yang Linda rasakan ya. Iya benar. Biasanya berkali tantangan. Udah berusaha untuk biar kak tahan dulu makan pun ditahan pokoknya. Tapi nggak sanggup juga karena kan Linda pikir kalau misalnya makan itu ditahan, sebenarnya bukan menghemat kan. Iya. Putri untuk kayak mau menahan lapar aja gitu. Tapi kalau misalnya barang-barang nggak penting mungkin itu boleh ditahan. Kalau makan menurut Linda nggak perlu ditahan kan. Jadi itulah sulit gimana caranya supaya apa namanya nggak terlalu terjerumus borosnya. Apakah Linda pernah nggak menabung gitu? Kayaknya dikasih misalnya kan Linda pernah dikirim duit oleh orang tua, pernah nggak duit itu ditabung untuk misalnya kan kebutuhan untuk makan, itu Linda pernah nggak menabung? Kalau menabung pernah sih Putri, tapi itu udah lama. Sekarang ada juga menabung, cuma tabungan itu ya alhamdulillah lagi dijaga-jaga juga. Sedikit-sedikit dimasukin dalam tabungan itu, paling dikirim misal 200 kayak tadi 200, nanti 50-nya masukin celengan, tapi itu nggak setiap dikirim setiap masukin celengan, enggak, kadang-kadang tahu lagi misalnya ada ya itu ke dalam celengan itu. Oke Linda, kira-kira apa ada cara lain untuk melakukan menabung? Kalau Linda sih yang cara lain satu lagi itu ya Linda lebih apa namanya, harus ada satu buku diary kalau enggak, untuk supaya buku itu bisa Linda pegang, dan kalau misalnya Linda
Linda mau beli apa-apa aja tuh Linda tulis dalam buku itu supaya Linda lebih tahu pengeluaran itu udah tercatat dalam buku itu biar nggak kemana nanti takutnya lupa apa yang Linda belikan jadi lupa makanya Linda tulis aja di situ kok penting Linda tulis di situ. Nah, itu selalu kalau misalnya buat Linda gitu. Oke. Saya paham yang Linda rasakan. Jadi Linda sudah memberikan solusi atau langkah-langkah yang harus Linda lakukan agar tidak terjadinya boros. Apa bisa Putri lihat perkembangan minggu depan untuk melihat perubahan hal-hal apa yang Linda lakukan untuk tidak terjadinya boros? Apa bisa Linda? Bisa Putri. Semoga bisa lebih nggak boros ya Putri. Oke. Baik Linda, jangan lupa juga memberikan penghargaan pada diri sendiri. Tantangan besar Linda untuk agar tidak terjadinya boros. Linda, pesan dari aku Linda, jangan lupa juga memberikan penghargaan pada diri Linda karena Linda sudah tantangan berat dari Linda untuk tidak terjadinya boros. Jadi nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi. Bisa Ya boleh Putri. Sampai sini aja Lin. Ada yang ingin dibahaskan lagi nih? Alhamdulillah udah tidak ada lagi Putri. Gimana perasaan Linda setelah konsultasi sama Putri? Alhamdulillah udah lega aja gitu. Kalau kemarin tuh kayak perasaannya susah gelisah ini uang saya gimana kayak udah pintu lagi mau taruh uang itu di mana mau beli itu apa mau beli apa karena takut boros gitu. Tapi dengan adanya udah konseling hari ini saya udah lega aja gitu. Mudah-mudahan Linda bisa lebih semangat ya. Semangat, pasti bisa gitu. Masya Allah. Putri makasih banyak. Iya. Makasih pengarahan buat Linda. Linda beneran lah sangat semangat hari ini. Dan terima kasih juga pada Linda sudah datang pada Putri untuk menceritakan. Oke lah kalau begitu sebentar lagi Linda juga mau masuk kelas di RKM sebentar lagi. Makasih banyak ya Putri. Aku minta